Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadi Amrawardani dengan NIM G002517 dari kelompok A4. Sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum anatomi, yaitu anatomi vertebrae, plexus brachialis dan regiofemoralis. Jadi yang pertama, soal yang pertama ini tugasnya menjelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan juga artikulasi. Jadi kolumna vertebralis itu tersusun dari 33 vertebrae, yaitu 7 vertebrae cervical, 12 vertebrae thoracical, 5 vertebrae lumbal, lalu 5 vertebrae sacrales yang dia jadi satu jadi os sacrum, lalu 4 vertebrae coccygea yang jadi satu yaitu os coccygeus. Nah, di ciri umum struktur vertebrae itu ada corpus vertebrae di bagian anterior dan arcus vertebrae di bagian posterior. Terus di antara kedua strukturnya itu nanti ada lubang namanya foramen vertebrae, nanti akan dilalui oleh medulla spinalis. Nah, ke vertebrae cervical, ke yang tipikal dulu aja, dia VC vertebrae cervical 3-6 itu yang tipikal ini cirinya dia punya korpus, lalu ada processus spinosus, lalu ada juga processus transversus yang nanti ada foramen transversariumnya untuk nanti dilewati oleh arteri vertebralis dan juga vena vertebralis, lalu ada processus articularis superior. Nanti di bawahnya berarti ada processus articularis inferior. Lalu di vertebrae cervicalis 7 dia tuh perbedaannya ada di sini, processus spinosusnya di sini sangat panjang. Terus processus transversusnya itu paling besar, tapi untuk foramen transversariumnya itu lebih kecil dan hanya dilewati oleh vena vertebralis. Lalu lainnya sama nih, ada korpusnya juga. Terus ini processus articularis superior. Terus ke yang VC1 atau os atlas. Nah, di os atlas ini dia tidak memiliki korpus dan juga tidak memiliki processus spinosus. Lalu dari superiornya tampak ada fascias articularis superior, dan berarti yang di inferiornya ada fascias articularis inferior. Kan yang tadi di tipikal tuh namanya processus articularis superior, processus kan namanya, tapi kalau yang di atlas tuh namanya fascias. Lalu masih sama, ada processus transversus, foramen transversarium, terus ada foramen vertebrae. Oh iya, yang tipikal tuh ada ini foramen vertebrae besar, bentuknya kayak segitiga gitu. Terus yang di os atlas ini dia tidak memiliki processus spinosus kan, tapi di posteriornya itu ada tuberculum posterius. Terus yang di depan berarti ada tuberculum anterius. Terus di atlas ini, os atlas, ada fovea dentis. Dan lalu yang di VC2 atau os aksis, dia cirinya tuh ada ini dens axis. Dens axis ujungnya namanya apex dentis. Lalu di os aksis ini udah ada processus spinosus, kalau yang di atas tadi nggak ada. Lalu ini sama, processus articularis superior, terus ada processus transversus, foramen transversarium, ada foramen vertebrae juga. Lanjut ke vertebrae thoracica, dia ciri-cirinya korpusnya bentuknya kayak jantung, terus foramen vertebralisnya tuh kecil dan bulat, processus spinosusnya tuh panjang, terus miringnya ke bawah. Lalu pada VT12 tuh processus transversusnya terbagi menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior atau processus mammillaris, lalu tuberculum inferior, processus accessorius, dan tuberculum lateralis. Nah, lalu yang ini, jadi kalau di 12 vertebrae thoracica tuh nanti akan ada persendian dengan coste. Nah, ini di
fovea costalis superior sama inferiornya nanti bersendi sama caput costae membentuk artikulasi capitalis costae. Terus yang fovea costalis processus transversi nanti bersendi sama tuberculum costae membentuk artikulasi costotransversaria. Nah, fovea costalis di VT1 tuh yang superior dengan fovea costalis superior dengan fascias articularis berbentuk bulat. Jadi dia superiornya fovea costalis superior bentuknya bulat, terus yang inferior nanti bentuknya semilunaris, setengah lingkaran atau kayak bulan sabit gitu. Lalu di VT 2 sampai 9 itu nanti yang superior sama inferiornya tuh bentuknya semilunar semua. Lalu yang vertebrae thoracika 10 nanti yang superiornya fovea costalis superiornya bentuknya semilunar. Lalu yang vertebrae thoracika 11 sampai 12, 11 dan 12 itu bentuknya nanti bulat. Yang fovea costalis superior bentuknya bulat. Udah gitu, lalu yang di vertebrae lumbal itu ciri-cirinya ini korpusnya bentuknya besar, korpusnya besar, bentuknya kayak ginjal. Terus ada processus spinosus, terus ada foramen vertebrae bentuknya kayak segitiga gitu. Terus dia ini tidak memiliki foramen transversarium. Terus ini ada processus mammillaris, processus accessorius, terus ada pediculus juga, pediculus arcus vertebrae. Terus ini ada lamina juga. Udah gitu, lanjut ke vertebrae sacrales. Itu dia jadi kayak 5 vertebrae digabung jadi satu, jadi namanya os sacrum. Terus ini ada linea transversa, dia itu derivat dari foramen discus intervertebralis. Lalu di atasnya ini ada basis. Nah, di basisnya tuh nanti di sininya namanya promontorium. Dia itu sangat penting dalam menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Lalu yang bagian lubang-lubang ini namanya foramina sacralia anterior. Jadi tampak anterior, jadi foramina sacralia namanya anterior. Terus kalau yang tampak posterior berarti foraminanya sacralia posterior. Jadi dia itu derivat dari foramen intervertebrae. Terus yang ini tampak posteriornya, dorsalnya fascias dorsalis. Ini ada ini crista sacralis mediana, dia tuh derivat dari processus spinosus. Terus ada crista sacralis lateral, dia tuh derivat dari processus transversus. Ada juga crista sacralis medialis. Terus lalu ada fascias articularis osis sacri, dia merupakan dataran sendi nanti bersendi dengan fascias articularis osis ili membentuk articulatio sacroiliaca. Ini lalu di bagian atasnya tuh ada lubang namanya canalis sacralis. Dia tuh lanjutan terusannya dari canalis vertebralis, yang di atas canalis sacralis. Lalu kalau yang di bawah namanya hiatus sacralis. Lalu lanjut ke vertebrae coccygeae. Jadi dia 4 vertebrae jadi satu namanya os coccygeus. Nah, di sini ada kornonya. Lalu ini vertebrae coccygeae 1, lalu vertebrae coccygeae 2, vertebrae coccygeae 3 sampai 5. Lanjut ke discus intervertebralis itu. Discus intervertebralis itu bangunan yang berbentuk kayak piringan, terus fungsinya sebagai peredam benturan pada kolumna vertebrae yang memungkinkan untuk menahan beban. Lalu tersusun atas dua komponen utama, yaitu annulus fibrosus yang bagian luarnya, lalu bagian intinya nucleus pulposus. Nah, annulus fibrosus yaitu cincin kolagen tersusun atas jaringan fibrokartilage yang akan membatasi rotasi antar vertebrae. Terus nucleus pulposus dia tuh kayak setengah cair gitu, dia mempermudah pergerakan kolumna vertebralis.
Lalu lanjut ke ligamen. Nah, yang pertama ada ligamen longitudinal anterior atau ALL. Nah, ini dia yang ada di luar ini. Dia berjalan dari facies pelvina sacrum hingga tuberculus anterior VC1 dan bagian anterior foramen magnum. Ini jadi dia tuh menutupi bagian anterior dan lateral vertebrae. Jadi dia pokoknya ada di bagian anteriornya. Terus fungsinya mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae. Lalu selanjutnya ligamentum longitudinal posterior. Jadi ukurannya lebih kecil sama lebih lemah dibanding ligamentum longitudinal anterior. Dia tuh berjalan dari canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari VC2 sampai ke sacrum. Jadi dia di posteriornya corpus. Fungsinya mencegah hernia nucleus pulposus ke arah posterior dan memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Ligamentum supraspinal. Nah, ini menghubungkan ujung-ujung processus spinosus dari VC7 sampai ke sacrum. Nah, di atasnya VC7 nanti ligamentum supraspinal bergabung dengan ligamentum nuchae. Lalu ligamentum interspinosum berarti dia di antara processus spinosus, menghubungkan keseluruhan processus spinosus yang berdekatan. Lalu ada ligamentum intertransversalia, terus dia tuh berarti berjalan di antara processus transversus yang berdekatan. Terus ada ligamentum flavum, menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan, itu tipis dan luas. Habis itu fungsinya mencegah pemisahan lamina saat fleksi, terus membantu ekstensi regiones dorsal kembali ke posisi anatomis. Lalu yang terakhir ligamentum nuchae, itu bentuknya kayak segitiga kalau dilihat dari bidang sagital. Lalu fungsinya mencegah fleksi berlebih pada kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Lalu dia nempelnya di protuberantia occipitalis externa sampai ke foramen magnum. Apexnya nempel di ujung processus spinosus VC7. Lalu ligamentum ini juga nempel di tuberculum posterior VC1, berjalan di processus spinosus vertebrae di bagian caudalnya hingga VC7. Nah, lalu lanjut ke artikulasionya. Untuk artikulasionya yang pertama tuh ada artikulasio atlanto-occipitalis, berarti dia antara os atlas dan occipital. Jadi dia tuh memungkinkan kita dapat menggerakkan gerakan mengangguk, gerakan iya. Lalu selanjutnya ada artikulasio atlanto-aksial. Dia tuh berarti persendian antara os atlas dan os aksis, memungkinkan untuk menggerakkan gerakan menggeleng atau gerakan tidak. Lalu lanjut, ini artikulasio uncovertebralis, dia persendian dari processus uncinati di vertebrae di bawahnya sama processus uncinati di atasnya. Jadi ini kayak ada di C5 sama C4, yang bawah bersendi dengan yang atas. Lalu artikulasio zygapophysialis, yaitu persendian yang terbentuk dari processus articularis superior dari suatu vertebrae dengan processus articularis inferior vertebrae yang ada di atasnya. Jadi yang ini. Lalu lanjut, ini soal yang kedua, yaitu tugasnya menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi di nervus yang ada di medula spinalis itu nanti membentuk untayan-untayan namanya plexus. Nah, plexus brachialis itu dimulai dari C5 sampai T1. Lalu plexus ini nanti ada pertemuan namanya trunkus. Ada 3. Nah, 3 trunkus ini masing-masing membentuk percabangan namanya divisi. Nah, setiap trunkus itu divisinya ada anterior sama posterior. Jadi ada 3 anterior divisi, ada 3 anterior
3 divisi anterior dan 3 divisi posterior. Nah, lalu divisi-divisi ini nanti akan bertemu membentuk yang namanya fasciculus atau cord. Nah, divisi anterior dari trunkus superior sama media nanti dia membentuk fasciculus lateralis, terus divisi anterior dari trunkus inferior membentuk fasciculus medialis, lalu divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Nah, fasciculus ini nanti akan bercabang lagi jadi saraf-saraf. Nah, pertama dari fasciculus lateralis dia akan bercabang menjadi nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus thoracalis lateralis. Lalu yang di fasciculus posterior nanti bercabang jadi nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan nervus thoraco-dorsalis. Lalu fasciculus medialis nanti bercabang jadi nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus anterbrachii medialis, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus yang radix medial. Lalu lanjut ke soal yang ketiga, tugasnya itu menjelaskan anatomi regia femoralis yang meliputi ossa, muskuli, dan juga inervasi. Jadi ini ada os femur. Os femur terbagi menjadi 3 bagian, epifisis proksimal, diafisis, dan juga epifisis distal. Lalu ini tampak anterior, yang ini, lalu yang ini tampak posterior. Lalu di sini ada mulai dari epifisis proksimal dulu, dia ada caput femoris, jadi bentuknya kayak bola gitu, nanti akan berseni dengan acetabulum. Nah, di caput ini ada kayak cekungan namanya fovea capitis femoris, lalu ada di sini column femoris kayak lehernya gitu, lalu ada tonjolan yang besar namanya trochanter mayor, yang kecil namanya trochanter minor, lalu ada penghubung antar trochanter, ada linea intertrochanterica ini, lalu ada crista intertrochanterica, terus ada area kasar tempat pelekatan otot. Yang pertama ada tuberositas glutea, dia letaknya ada di bawahnya trochanter mayor, nanti tempat pelekatan musculus gluteus maximus. Terus ada linea pectinea, dia berarti di bawahnya trochanter minor, tempat pelekatan musculus pectineus. Lalu di bagian diafisisnya, di bagian anterior ada terlihat corpus femoris, dia bagian badan yang paling panjang pokoknya. Lalu bagian belakang, nah ini khasnya banget, lihat jelas kalau di sini ada bagian yang kasar di bagian posterior namanya linea aspera. Dia itu kasar karena dia merupakan tempat pelekatan banyak otot paha. Terus ke epifisis proksimal distal. Ini nanti linea aspera nanti bercabang jadi linea supracondylaris medial sama linea supracondylaris lateral. Lalu itu masih diafisis, maaf. Lalu yang ke epifisis distal nanti ada ini condylus medial, ini tonjolan besar, ini ada condylus medial sama condylus lateral. Lalu di sisi luar masing-masing condylus nanti ada epicondylus lateral dan epicondylus medialis. Terus di sini juga ada fascia patellaris, sesuai namanya aja berarti dia permukaan halus tempat os patella. Lalu di sini ada fossa intercondylaris, berarti dia cekungan di antara kedua kondilus. Terus ada fascia spopitea. Lalu selanjutnya ini muskuli dan inervasinya. Yang pertama dari regia femoralis anterior ada musculus iliopsoas. Jadi dia ada musculus iliacus sama musculus psoas mayor dan minor. Untuk origonya ada di fossa iliaca, yang iliacus di fossa iliaca. Terus yang ini psoas itu ada processus transversus corpus discus intervertebralis VT12 sampai VL5. Untuk insersinya sama di trochanter minor femoris. Untuk inervasinya yang iliacus tuh di inervasi nervus femoralis, kalau yang psoas di plexus lumbalis. Lalu lanjut
musculus quadriceps femoris. Dia tuh ada dari lateral deh. Ini musculus vastus lateral, terus ini musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, terus musculus intermedius tuh ada di bawahnya musculus rectus femoris. Nih, jadi ini intermedius tuh ada di bawahnya rectus femoris. Oke, origonya itulah. Terus insersionya sama di patella dan tuberculum tibia. Inervasinya sama semua ada di nervus femoralis. Lalu selanjutnya ini ada musculus sartorius, jadi dia musculus yang paling panjang. Dia origonya ada di spina iliaca anterior superior. Terus insersionya ada di ini condylus medial dari os tibia, inervasinya oleh nervus femoralis. Lalu ada musculus tensor fascia lata, jadi dia origonya di spina iliaca anterior superior. Terus insersinya di condylus yang lateral dari tibia, os tibia. Lalu inervasinya oleh nervus gluteus superior. Yang lain kan nervus femoris, tapi untuk yang di tensor fascia lata dia nervus gluteus superior. Lalu yang regio femoris medial dari bagian medial deh. Ini ada musculus gracilis. Terus ada musculus adductor magnus. Terus ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis, musculus pectineus, terus ada juga musculus obturator externus. Nah, ini semua diinervasi oleh nervus obturatorius, kecuali musculus pectineus nanti dia oleh nervus femoralis. Lalu untuk regio yang femoralis posterior ada hamstring muscle, jadi dia ada musculus biceps femoris, musculus semitendinosus sama musculus semimembranosus. Nah, untuk inervasinya sama semua yaitu nervus ischiadicus. Lalu ini ada inervasi plexus lumbalis. Yang penting tuh pokoknya tadi udah disebutin, ada nervus femoralis sama nervus obturatorius. Terus yang plexus sacralis, yang penting itu ada nervus ischiadicus yang nanti bercabang jadi nervus tibialis dan nervus fibularis. Terus ada nervi glutei superior dan juga inferior. Nanti juga ada nervus pudendus. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.